Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi mengatakan, berbagai negara dunia kini berlomba-lomba untuk menjadi pemain utama dalam pengembangan ekonomi syariah. Bahkan, negara-negara berpenduduk mayoritas non-muslim kini jadi pemasok utama makanan halal maupun produk pakaian muslim di dunia. Hal ini telah ditunjukkan Cina, Thailand, Australia, Brasil, Korea Selatan dan Inggris. Oleh karena itu, Indonesia harus memperkuat ekosistem rantai nilai halal dan menciptakan produk lokal berkualitas tinggi, termasuk untuk sektor makanan halal dan pakaian muslim. Hal itu dipaparkan Rosmaya Hadi dalam acara Festival Ekonomi Syariah Sumatera. Rosmaya Hadi menyebut, Cina kini telah tumbuh jadi pengekspor busana muslim terbesar dunia. Thailand juga menampilkan visi sebagai pemasok utama makanan halal di dunia. Sedangkan Australia dan Brasil jadi pemasok daging halal terbesar dunia. Bahkan, Korea Selatan malah mendeklarasikan diri sebagai pusat wilayah wisata halal dunia. Sementara Inggris justru jadi pusat keuangan syariah di dunia. Negara-negara di dunia ini terus berlomba untuk menjadi pemain utama di ekonomi syariah dalam nilai rantai industri halal global. Termasuk negara mayoritas berpenduduk non-muslim. Nah, kita ini menjadi semangat kita untuk terus nguber ketertinggalan kita. Sebagai contoh, Thailand yang memiliki visi sebagai supplier utama makanan halal dunia. Nah, itu Thailand. Kemudian Tiongkok merupakan pengekspor busana muslim terbesar di dunia. Waduh, ini Tiongkok ini. Kemudian Australia dan Brasil yang menjadi pemasok daging halal terbesar di dunia. Kemudian Korea Selatan telah mendeklarasikan dirinya sebagai pusat wilayah wisata halal dunia. Kemudian Inggris itu memang sudah lama dikenal sebagai pusat keuangan syariah dunia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Indonesia harus menjawab tantangan global tersebut dengan memperkuat ekosistem halal value chain dan menciptakan high quality local product. Oleh karena itu, pengembangan industri halal tidak dapat hanya bertumpu pada produk dan pelaku usaha, namun juga industri halal pada seluruh komponen ini harus end to end. Rosmaya Hadi mengakui, selama pandemi ekonomi syariah global terkontraksi hingga 8,1% dan Indonesia terkontraksi 1,72% pada 2020. Namun Rosmaya menegaskan bahwa posisi Indonesia dalam ekonomi dan keuangan syariah dunia makin membaik dari tahun ke tahun. Kabar gembiranya, alhamdulillah, posisi Indonesia dalam ekonomi dan keuangan syariah dunia ini terus mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Di tahun 2020, State of Global Islamic Economy Report itu telah menempatkan posisi Indonesia itu pada ranking keempat Global Islamic Economy Indicator Scoring. Nah, kemudian di tahun 2020 pun Indonesia telah masuk top 10 di seluruh ranking sektor industri halal global. Nah, dengan keseluruhan pangsa pasar Indonesia adalah sebesar 11% terhadap industri halal global. Selain itu, kabar gembira lagi adalah posisi Indonesia dalam Islamic Finance Development Index berhasil naik ke peringkat 2 pada tahun 2020 di bawah Malaysia. Jadi nomor satunya Malaysia. Nah, peningkatan tersebut terutama didukung oleh peningkatan indikator dari knowledge, dan governance untuk ekonomi keuangan syariah Indonesia. Nah, ini sesuatu yang membanggakan untuk kita semua. Sayangnya, upaya Presiden Jokowi dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia kerap diganggu oleh kelompok muslim intoleran yang gencar menebar fitnah dan kabar bohong menyesatkan. Kelompok intoleran ini dimotori oleh para pengikut Hizbut Tahrir Indonesia, FP, PKS, dan kelompok radikal pendukung ISIS maupun Taliban. Mereka selalu menebar kebencian dan sangat anti-Pancasila. Kesedihan saya ada di sini, Pak. Sejak tahun 1945 yang konon Indonesia ini merdeka, berarti sudah berapa puluh juta atau berapa ratus juta bangsa Indonesia yang mati, disyirikkan, dikafirkan oleh sistem.
Wa in sholat, walaupun dia sholat. Wa in shoma, walaupun dia puasa. Wa in tasaddaqa, walaupun dia sedekah. Wa in qara'al Qur'an lailan wa nahara, walaupun dia baca Quran siang dan malam, tetapi di dalam hatinya masih mengakui hukum tagut, musyrik. Maka apa yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir adalah bukan persoalan merebut kekuasaan yang hari ini dipegang oleh kafir semata, tapi yang mendesak adalah dalam rangka menyelamatkan akidah umat. 6 bendera berkibar, itulah Ar-Roya yang hitam, Al-Liwa yang putih. Bendera itu mengiringi aktivitas Hizbut Tahrir di seluruh dunia. Khilafah merupakan kewajiban terbesar bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, kita harus kemudian mengambil bagian dari kewajiban ini. Khilafah harus menjadi agenda perjuangan utama bagi kaum muslimin.